Shalom, salam sade, salam hari Senin. Nggak terasa udah Senin lagi, tapi market ya masih di situ-situ, nggak gerak, volume kecil, nggak ada orang masuk juga kayaknya. Dia lagi stuck di situ ya. Ini saya buat video market cap di 105 triliun. Oh, volumenya drop sekali ya di 17,7 billion. Itu udah agak naik hijau 19%, berarti semalam lebih drop dia ya kemarin ya. BTC dominance di 48,3, BTC di 26.012 dolar, ETH di 1649, BNB 217, XRP tetap di situ bertahan di 52 sen, Cardano 26 sen, ya Solana 20 dolar 48 sen, ya lebih kurang di situ-situ sama aja. Marketnya di situ-situ ya, nggak ada ini. Saya rasa malam ini baru kita lihat nanti. Chainlink bisa juga diserok dikit nih ya, 5 dolar 94 sen ya Chainlinknya. Habar 5 sen, 6. Ya, marketnya nggak terlalu gimana. Kalau kita lihat ininya, untuk hari ini buka market Asia market, kalau di saham ya lumayan menguat. Nikkei ya naik lumayan untuk saham. Stock market positif buka market hari ini karena dari Cina dia suntik equity market ya, jadi saham agak naik gitu. Hang Seng juga agak naik karena dia suntik ke equity Cina ya, equity. Jadi makanya saham hijau dia positif kelihatan. Oh, hari ini Senin UK bank holiday ya. Untuk hari Senin ini nggak ada event gimana juga, nggak. Mungkin hari ini ya kita lihat nanti malam Amrik buka market gimana ya. Nggak ada event penting. Besok baru mulai ada ini event penting. Minggu ini nanti mulai besok lah. Besok dia ada CB Consumer Confidence ya. Ada job opening, ini juga akan pengaruh ya ke market. Mulai Selasa lah. Terus di hari Rabu ada GDP lagi kalau nggak salah ya. GDP sama ADP, non-farm employment juga ya. Ini event penting ya kan untuk Rabu. Terus Kamis juga, di hari Kamis kalau nggak salah juga ada ini PCE ya, sama data gembel PCE salah satu. Jadi GDP ini minggu ini Rabu Kamis itu event penting, itu salah satu indikator yang dipakai juga sama Fed gitu ya. Terus Jumat non-farm payroll sama unemployment rate lagi ya. Jadi mulai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ini market mungkin akan agak lebih ada pergerakan daripada dari weekend kemarin sampai hari ini Senin. Di situ-situ aja market, justru volume ngedrop ya kan. BTC-nya ya di situ-situ. Cuma beberapa altcoin kelihatan agak drop. Mungkin mereka ya buang-buang ini ya. Termasuk kemungkinan ini
FTX ya. FTX dia pemegang saham lainnya setelah si Kribo SBF ini sekarang mereka harus bayar hutang lah ini itu, jadi ada aset-aset yang harus dijual gitu. Jadi kayaknya tiap minggu ya itu FTX masih akan lepas barang gitu. Dia pelan-pelan lepas gitu katanya tiap minggu. Jadi dia masih ada ada kalau nggak salah minggu lalu saya lihat datanya itu di salah satu channel itu masih dia pegang banyak, lumayan, ada Matic lah ya kan, Solana masih ada berapa gitu, Matic, terus BCH, Litecoin gitu ya, BTC, XRP lah ya. Jadi dia pelan-pelan buang barang gitu. Matic dia lumayan banyak. Nomor 1 sih Solana dia banyak gitu ya untuk altcoin ya. Jadi dia masih pelan-pelan buang gitu. Itu katanya. Makanya altcoin masih bisa aja terdiskon gitu. Sedangkan untuk yang lainnya ya kalau kondisi begini sih sulit ya, paling yang kalau mau cari ya selalu lah kalau udah kondisi begini market yang akan agak-agak naik ya koin-koin meme coin gitu ya, koin-koin market cap kecil gitu, itu aja yang mungkin kalau mau di ini. Lain kalau market cap besar nggak gimana sih. Market cap besar nggak gerak gitu, justru banyak yang masih bisa terdiskon gitu. Jadi kalau yang agak naik gitu, itu yang market cap kecil atau meme coin gitu, ya kan? PP drop ke ini 0,00087 ya. Kalau ada yang pengen serok dikit bisa lah kalau udah di posisi ini PP ya, iseng-iseng berhadiah, mana tahu nanti ditendang balik ke atas ya kan. Agak turun dia 0,0000 banyak kali. Pusing gua lihat meme coin begini. Banyak sekali dia punya 0,000-nya ya, di 8757. Bolehlah kalau kalian yang pengen ini iseng-iseng, boleh sih itu ya. Atau kelihatan itu di YDX, DYDX kayaknya bisa dia mau hijau dikit, kayaknya bisa itu untuk scalping lah ya. Di YDX ya, DYDX itu untuk apa, tapi tanggung sih, volume nggak ada juga. Kondisi gitu sulit untuk main. Ya kan. Nah kalau untuk gold saya masih belum masuk, saya lihat dulu. Feeling saya sih kayaknya hari ini sideways juga gold gitu, antara hijau tipis atau merah tipis gitu untuk gold hari ini ya. Jadi tanggung saya lihat di situ. Kalau ada yang pengen perak, mungkin perak masih bisa agak merah dikit ya, silver, perak. Tapi kalau gold saya rasa hari ini sideways juga dia, nggak gimana juga gitu, antara hijau tipis atau merah tipis gitu. Jadi nggak gimana juga. Kalau ada yang bisa trade silver ya, saya agak yakin silver masih bisa drop hari ini, kayaknya bisa agak lebih merah gitu. Silver ya, perak ya.
kita lihatlah gimana pergerakan ininya malam ini. Market Amrik buka, tapi ya hari ini Senin karena eventnya nggak terlalu gimana juga sih. Mulai besok lah, besok mungkin market mulai akan kelihatan, atau bisa juga malam ini setelah market Amrik buka, ya kita lihat gimana. Tapi ya kelihatan sih market masih tren negatif sih. Karena kalau kita lihat dari ini event yang ada untuk minggu ini, entah GDP-nya ya kan, Core PCE mengalami kenaikan lagi itu, ya itu berarti sinyal nggak bagus. Yang artinya dia naik lagi, itu yang akan meng-trade Fed untuk naikkan lagi suku bunga. Andai kata dia naik lagi tuh gitu ya, makanya ya kita lihatlah kalau dia lihat ininya ini mungkin hari ini dolar di XY agak koreksi dikit. Mungkin besok kalau lihat eventnya itu bisa aja dolar mulai menguat lagi antara Selasa Rabu ya. Kalau dia itu kelihatan dolar bisa menguat lagi gitu. Dolar menguat ya berarti emas bisa merah ya. Kripto kalau dia ikut ya merah juga, atau dia anomali sideways sendiri ya, who knows ya kan, masih belum kebaca, masih sideways gitu. Kadang kan kripto sering gitu anomali, nggak ngikut kiri nggak ngikut kanan, jalan sendiri dia ya kan. Jadi ya kita lihatlah nanti kemana arah pergerakan. Tapi yang jelas posisi begini dari kemarin, mana volume kecil ya, ini volume 17,7 loh, udah nggak ada ini kenaikan gitu ya. Setelah habis, biasanya setiap mulai minggu kemarin tuh begitu habis tutup weekly candle nggak ada, biasanya kan tetap udah ada mulai penggerakan naik dia berapa billion gitu ya. Ini nggak ada juga, sama kayak minggu kemarin gitu. Yang artinya kondisi gitu untuk long susah, kalian mau scalping ngeri-ngeri sedap ya kan. Nah kalau mau short juga kondisi begitu takutnya bandar ini, karena kondisi begitu volume kecil, bandar juga mau short squeeze kalian gitu juga gampang, nggak modal besar, dia sorong ke atas dikit turun lagi ya kan. Dia nyanyi lagu potong bebek angsa juga gampang banget. Paling nggak enak kok posisi begini kalau trade gitu ya kan. Oh ya, ini agak masih hati-hati kalau lihat berita Amrik IRS-nya itu target DeFi gitu ya, DEX yang DeFi gitu, karena mereka kan kayak misalnya Uniswap, CRV gitu kan nggak harus pakai KYC gitu ya. Jadi itu akan jadi target gitu, karena dia pasti nanti mau mereka kontrol dengan CBDC, terus transaksi kripto itu lewat exchange yang nanti udah mereka pilih kayak Coinbase misalnya, nanti itu semua pakai itu kebaca, bisa dikontrol mereka gitu ya. Ini IRS bagian pajak juga udah mulai ngincer ke sana. Jadi ke depan ini kayaknya udah mulai ditekan ini DeFi ya. Nah itu kita agak hati-hati dengan Uniswap gitu, mungkin masih bisa drop koin-koin gini, CRV gitu ya. Itu pokoknya koin-koin DEX gitu hati-hati, DeFi DEX ya. Itu kedepannya mungkin akan jadi santapan dia. AAV ya, yang gitu. Terus juga coin privacy juga masih akan jadi target gitu. Ada beberapa yang nanya FTM Phantom gimana? Jangan, Phantom saya sendiri nggak tertarik. Dia ada stable coinnya yang dimana kita masih, yang koin-koin ada stable coin, kotik kita semua masih harus hati-hati lah. Target dari regulasi ya nggak jelas. Masih ini agak. Terus juga jujur saya Phantom kurang tertarik sama si Andre Cronje itu ya. Suka-suka dia itu.
lagi dia ini, nanti kalau dia cabut rontok itu barang kayak hari itu. Siap pribadi nggak suka koin yang kalau bergantung ke orang gitu, bukan progres dari proyeknya gitu ya. Justru karena orangnya misal Doge gitu, harus si Elon yang mainkan baru naik gitu. Saya nggak suka koin-koin begitu ya. Nah ini Phantom juga gitu, yang diandalkan si Andre Cronje-nya gitu, dia yang setel gitu. Jadi kalau dia tiba-tiba out lagi kayak hari itu, ya rontok tuh market, ya mampus lagi orang sangkut gitu. Nah koin-koin gitu yang saya nggak ini ya. Kondisi saat begini mending pilih-pilih jelas-jelas market cap gede, tapi safe gitu ya. Chainlink yang nanti itu masih banyak kerjasamanya gitu ya kan, Habar gitu ya, XRP gitu, koin ISO 2022 gitu, yang udah jelas itu bulan 2025 itu ada eventnya juga gitu kalau nggak salah. Mending cari-cari yang jelas gitu dulu lah, daripada yang masih abu-abu, masih di target, masih di list, entah itu dari regulator, dari SEC gitu kan. Ini IRS lagi udah mulai narget lagi gitu yang DEX ya. Jadi hati-hatilah. Oke. Jadi begitu aja pembahasan video di hari Senin ini. Mungkin hari ini nggak terlalu gimana. Bisa aja ini agak lebih drop, nanti mungkin agak merah ya kan. Ya kita lihat lah. Tapi kalau andai kata nanti dia agak ngedrop, ada altcoin yang agak diskon, kalian mau cicil, ya silakan gitu ya. Jangan tanya cicil di mana, nggak ada yang pasti. Yang jelas koin udah murah, dan jangan main all in. Jadi kondisi begitu ya masuk, ada dana dikit masuk, ada dana dingin ya masuk, cicil pas dia ada drop. Tapi kalau nggak drop ya udah tunggu gitu ya. Oke, jadi begitu aja video di hari Senin ini. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.